Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Doa saya kita semua tetap selalu di dalam kasih kemurahan dan naungan Tuhan. Tetap berjalan, andalkan Tuhan, banyak bertanya-tanya kepada Tuhan, sehingga kita selalu mengalami tuntunan daripada Tuhan sendiri, sehingga kita selalu berjalan bukan dengan jalan-jalan kita, tetapi kita menempuh jalan-jalan Tuhan. Kita akan kembali belajar tentang Matius 18. Setelah kita belajar tentang kerajaan surga yang diumpamakan, bagaimana kita perlu memiliki hati seperti seorang anak kecil dalam kejahatan, menyambut anak kecil seperti menyambut Tuhan. Dan itulah kunci untuk kita menjadi besar di dalam kerajaan surga. Dan Tuhan melanjutkan pelajaran tentang penyesatan dan why bagi mereka yang sampai menyesatkan anak-anak kecil. Dan menarik sekali, kita sudah belajar bagaimana cara kita lepas dari kesesatan atau penyesatan adalah dengan kita mempraktekkan prinsip yang namanya teguran. Nah, hari ini kita akan kembali melihat dari Matius 18 ayat 21-35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu, menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, seperti aku telah mengasihi engkau.' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Pemberian terbesar yang Allah berikan kepada kita bernama pengampunan. Dan pemberian terbesar yang kita bisa berikan kepada sesama kita, kepada pasangan kita, itu juga namanya. Banyak rumah tangga cerai, banyak rumah tangga berpisah setelah sekian lama mereka berumah tangga, dan akhirnya berujung dengan perceraian. Masing-masing terluka, sakit hati, anak-anak terpecah belah, dan tentu dampak akibat yang besar terjadi. Saya mendengar banyak kisah cerita ketika seorang pria dan istrinya berpisah, maka anak-anaknya tidak mampu menerima hal itu. Dan anak-anaknya terlibat dengan narkoba, seluruh anak-anaknya. Bahkan sampai akhirnya mereka hidup di dalam seks bebas. Dan kita melihat kerusakan yang begitu luar biasa terjadi karena perceraian. Dan semua itu terjadi menurut Yesus karena ketegaran hatimu. Kamu bercerai. Kenapa hati kita menjadi rusak, tegar? Jawabnya sederhana. Karena hal terbesar yang harusnya kita berikan kepada keluarga, kepada pasangan kita, itu namanya pengampunan. Tentu hari ini kita tidak bisa membahas ayat ini, cukup panjang, tapi saya mau coba ambil topik tentang bagaimana prinsip kerajaan surga. Kerajaan surga seumpama tentang seorang raja yang memanggil ada orang yang berhutang cukup besar, dan orang itu nggak bisa bayar karena dia berhutang hampir 10.000 talenta. Sementara kawannya yang berhutang cuma 100 dinar. Kira-kira 3 bulan uang. Kalau diuangkan ya, kalau gaji orang 2.400.000 UMR sekarang kira-kira nggak sampai 10 juta. Tapi dia 10.000 talenta. Dan dia tidak bisa bayar, bahkan ketika ditangkap istrinya, dijadikan budak anaknya, itu juga nggak bisa dibayar. Karena itu raja itu memberikan belas kasihan, memberikan pengampunan. Dan inilah prinsip di kerajaan surga. Dalam doa Bapa kami, kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni.
Doa-doa kita orang Kristen menjadi tidak efektif, tidak dahsyat, tidak ada kuasa. Kenapa? Karena kerajaan surga yang cerita tentang belas kasihan dan pengampunan tidak dipraktekkan. Saudara, kita melihat bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi, orang saling membunuh, etnis satu dengan etnis lain, saling kepahitan, hati mereka berkobar-kobar untuk membunuh, untuk melakukan kejahatan. Kenapa? Karena tidak adanya pengampunan. Kemarin kita ada kisah yang menarik di dunia sosial media, viral. Kenapa? Tentang sate yang membawa kematian. Jadi ada tukang Grab atau tukang pengantar makanan disuruh mengantar sate dan diberikan kepada satu orang, ditujukan alamatnya, dan ternyata yang menerima sate itu dia tidak mau karena dia nggak merasa memesan. Lalu karena sudah dibayar, tukang Grab itu juga dibuang juga sayang, ya, dicari lagi pengirimnya sudah tidak ada. Akhirnya dibawa pulang makanan ini. Ternyata sate itu dipenuhi dengan racun yang mematikan. Sehingga ketika dibawa pulang, dimakan oleh keluarganya, khususnya anaknya, langsung anaknya keracunan dan mati. Dan setelah usut punya usut, Bapak Ibu, akhirnya ketahuan, ditangkaplah seorang wanita. Sederhana kasusnya, karena dia dendam, dia marah, karena dia tersakiti, dan dia gagal mengampuni. Kita lihat, dia merancangkan niat yang begitu jahat, ingin membunuh laki-laki itu karena menolak cintanya. Kita melihat kesakitan hati, kepahitan terjadi karena kegagalan yang namanya pengampunan. Jadi kita lihat bahwa gereja banyak pecah satu dengan yang lain, terus menerus. Gereja menjadi lemah dan tidak kuat. Rumah tangga hancur. Keluarga tidak memiliki hubungan yang baik dan bagus. Karena prinsip kerajaan Allah tentang pengampunan tidak dipraktekkan. Allah kita adalah Allah yang memberikan kasih dan penerimaan, pengampunan kepada kita. Kayak apapun kita, sebesar apapun dosa kita, Kristus telah mati di atas kayu salib. Walaupun dosa kita merah seperti kirmisi, akan disucikan putih seperti kulit domba. Jadi kita lihat Bapak Ibu, pengampunan adalah sebuah prinsip kerajaan surga. Dan Allah mau kita hidup di dalam pengampunan. Berapa kalikah kau harus mengampuni? 7 kalikah? Bukan. 7 kali 7, 49 kali, 490 kali. Artinya per 2 menit kita harus mengampuni. Apa maksudnya? Kita harus hidup di dalam pengampunan. Karena itu kalau hari ini hatimu sedang terluka, sakit, karena diperlakukan tidak adil, tidak benar, saya beritahu, pengampunan adalah obat penawar untuk kita bisa menikmati kuasa kerajaan surga, untuk kita lepas dari kesesatan yang sedang terjadi di mana-mana. Karena itu marilah hidup dalam pengampunan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.